Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Rizka Setiawati Huda dengan NPM 202170059 dari kelas B Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Teman-teman, Indonesia merupakan negara yang berideologikan Pancasila. Untuk itu, sudah sepatutnya kita sebagai warga negara Indonesia melandasi setiap kehidupan kita dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai bentuk pengamalan dari setiap butir sila Pancasila. Apa saja sih bentuk pengamalan dari setiap butir sila Pancasila yang harus kita ketahui dan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, check the sound. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bentuk pengamalannya yaitu pertama, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antar para pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bentuk pengamalannya, pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antar sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, saling mencintai sesama. Ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, kita harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kemudian yang keenam, kita harus gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kemudian pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Bentuk pengamalannya, yang pertama, kita harus menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga, kita harus cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Kemudian yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Kemudian pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bentuk pengamalannya yaitu, pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, dengan itikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah. Kemudian yang keenam, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
Dan yang ketujuh, putusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Kemudian sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk pengamalannya, yang pertama, kita harus mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, kita harus dapat bersikap adil dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian yang keempat, kita harus selalu menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima, kita juga harus suka memberi pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang keenam, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, kita tidak bersifat boros. Dan yang kedelapan, kita juga tidak bergaya hidup mewah. Yang kesembilan, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang kesepuluh, kita suka bekerja keras. Yang sebelas, menghargai setiap hasil karya yang dihasilkan oleh orang lain. 12, kita harus bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, itu merupakan bentuk pengamalan yang harus kita ketahui dan tentunya harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Ayo, mahasiswa Indonesia, semangat menjadi pelopor kebaikan dalam pengamalan setiap sila-sila Pancasila. Selalu berpikir positif dan menebar kebaikan. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.